Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wafander Aziza dengan NIM 241091293200033. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami sistem organ uropoetik, memahami struktur sistem organ uropoetik beserta fungsinya, proses pembentukan urin dan regulasi hormon, gangguan umum sistem organ uropoetik. Baik, yang pertama, ada apa sih itu sistem uropoetik? Sistem uropoetik atau sistem urinaria bertugas untuk menyaring darah, mengeluarkan limbah metabolik, serta menjaga homeostatis cairan dan elektrolit tubuh. Fungsi utama sistem uropoetik yang pertama ada ekresi limbah metabolik, yaitu seperti urea atau hasil metabolisme protein, kreatinin atau hasil dari otot dan asam urat. Lalu ada regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu menjaga kadar natrium, kalium, kalsium, dan pH darah. Lalu ada pengaturan tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS. Lalu ada produksi hormon termasuk renin, eritropoietin, dan aktivasi vitamin D menjadi bentuk aktif kalsitriol. Lalu selanjutnya ada struktur dan fungsi organ sistem uropoetik. Yang pertama ada ginjal atau ren yang letaknya di rongga abdomen bagian posterior di kanan dan kiri tulang belakang di bawah diafragma. Lalu untuk ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan, dan bagian utamanya yaitu ada korteks, yaitu bagian luar ginjal tempat terletaknya glomerulus dan sebagian besar nefron. Disinilah filtrasi awal darah terjadi. Lalu ada medula, yaitu bagian dalam ginjal yang terdiri dari piramida ginjal, dan di sini berlangsung reopsi dan konsentrasi urin. Lalu ada pelvis renalis, yaitu ruang pengumpul yang menyalurkan urin ke ureter. Lalu selanjutnya ada nefron, yaitu unit fungsional ginjal. Nah, setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang fungsi utamanya adalah menyaring darah dan membentuk urin. Lalu ada struktur nefron. Yang pertama ada glomerulus, yaitu anyaman kapiler darah tempat terjadinya filtrasi. Tekanan tinggi di sini mendorong plasma keluar ke kapsula Bowman. Lalu di kapsula Bowman yaitu untuk menangkap filtrat dari glomerulus. Lalu selanjutnya ada tubulus proksimal, reabsorpsi glukosa, asam amino, natrium, kalium, dan air kembali ke darah hingga 65% filtrat diserap di sini. Lalu selanjutnya ada lengkungan Henle. Nah, di sini ada descending limb, yaitu permeable terhadap air hingga air diserap keluar. Lalu ada ascending limb, yaitu tidak permeable terhadap air tapi aktif memompa Na+ dan Cl- menciptakan gradien osmotik. Lalu ada tubulus distal, reabsorpsi ion yaitu Na+ dan Cl- dan pengaturan pH dengan sekresi H+ dan NH4+. Lalu ada ductus collectivus atau collecting duct, tempat terjadinya tempat akhir konsentrasi urin.
Nah, responsif terhadap ADH untuk mengatur reabsorpsi air. Lalu ada ureter. Di sini saluran sempit berotot sepanjang 25 hingga 30 cm yang menghubungkan pelvis ginjal ke kandung kemih. Lalu ada menggunakan gerakan peristaltik untuk mendorong urin turun. Lalu ada kandung kemih yaitu vesika urinaria yang organnya berongga yang berfungsi menampung urin sementara. Lalu untuk volume maksimalnya itu sekitar 500 hingga 600 ml. Lalu ada dindingnya yang mengandung otot detrusor yang berkontraksi saat buang air kecil. Lalu selanjutnya ada uretra, yaitu saluran terakhir tempat urin dikeluarkan dari tubuh. Untuk pada wanita pendek sekitar 4 cm meningkatkan resiko infeksi. Lalu pada pria lebih panjang sekitar 20 cm melewati penis dan juga membawa semen saat ejakulasi. Lalu selanjutnya ada pembentukan urin. Di sini yang pertama ada filtrasi glomerulus, yaitu terjadinya di glomerulus hingga tekanan darah tinggi mendorong plasma darah melewati dinding kapiler ke kapsula Bowman. Lalu zat yang lolos yaitu air, ion, glukosa, urea, asam amino, dan tidak termasuk protein dan sel darah. Lalu untuk hasilnya itu urin primer. Lalu untuk reabsorpsi yaitu zat penting dari urin primer diambil ke darah terutama di tubulus proksimal, yaitu air, glukosa, elektrolit, dan asam amino diserap kembali. Lalu di lengkungan Henle dan tubulus distal reabsorpsi lebih selektif dan hormon tergantung. Lalu selanjutnya ada sekresi, yaitu zat berbahaya dan kelebihan ion seperti H+, K+, NH4+, dan obat-obatan disekretasikan dari kapiler ke tubulus, yaitu untuk membantu pH dan membuang racun. Membantu mengatur pH dan membuang racun. Lalu ada ekresi, yaitu setelah semua proses cairan yang tersisa adalah urin akhir. Nah, yaitu mengandung urea, kreatinin, ion berlebih, dan air. Mengalir ke pelvis ginjal hingga ureter, lalu ke kandung kemih dan dikeluarkan lewat uretra. Lalu ada regulasi hormon. Yang pertama ada renin disekresikan oleh aparatus juxtaglomerular saat tekanan darah rendah, memicu sistem RAAS, yaitu renin, angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2 oleh ACE. Lalu di angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi dan merangsang sekresi aldosteron dari adrenal hingga meningkatkan reabsorpsi Na+ dan air hingga meningkatkan tekanan darah. Lalu yang kedua yaitu eritropoietin dihasilkan oleh sel ginjal saat kadar oksigen darah rendah, merangsang sumsum tulang untuk memproduksi eritrosit. Lalu selanjutnya ada antidiuretik hormon atau ADH dihasilkan oleh hipotalamus, lalu dilepas oleh hipofisis,
posterior, lalu meningkatkan permeabilitas ductus collectivus terhadap air hingga lebih banyak air diserap kembali hingga urin lebih pekat. Lalu untuk aktivasi vitamin D, ginjal mengubah vitamin D tidak aktif menjadi kalsitriol, dan kalsitriol ini meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat di usus. Lalu selanjutnya ada gangguan umum sistem uropoetik. Yang pertama yaitu infeksi saluran kemih atau ISK disebabkan oleh bakteri terutama E. coli. Gejalanya itu mencakup nyeri saat BAK, frekuensi meningkat, urin keruh atau berbau. Lalu ada batu ginjal atau nefrolithiasis. Endapan kristal dari kalsium, asam urat atau oksalat dapat menyumbat ureter dan nyeri kolik renal. Lalu selanjutnya ada gagal ginjal. Yang pertama untuk yang akut yaitu terjadi mendadak, dapat disebabkan oleh infeksi, obat atau dehidrasi. Lalu untuk yang kronik itu bersifat progresif, sering akibat diabetes atau hipertensi. Lalu yang keempat ada glomerulonefritis. Nah, ini inflasi glomerulus hingga mengganggu filtrasi, lalu hematuria dan proteinuria. Lalu selanjutnya ada diabetes insipidus. Nah, ini kekurangan ADH atau tidak responsif terhadap ADH hingga urin encer dan dalam jumlah besar. Lalu yang terakhir ada sindrom nefrotik. Lalu proteinuria masif akibat kerusakan glomerulus hingga edema hipoalbuminemia. Untuk kesimpulannya, sistem uropoetik berperan penting dalam menyaring darah, membentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa tubuh. Struktur utama dalam sistem ini meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, di mana masing-masing memiliki fungsi spesifik yang saling terintegrasi. Proses pembentukan urin ini berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi zat-zat penting, sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan, dan ekresi urin sebagai hasil akhirnya. Selain itu, sebagai hormon berbagai hormon seperti renin, antidiuretik, hormon atau ADH, eritropoietin memainkan peran penting dalam pengaturan tekanan darah, keseimbangan cairan, serta produksi sel darah merah. Nah, gangguan pada sistem uropoetik ini seperti infeksi batu ginjal atau gagal ginjal dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan memerlukan penanganan medis yang tepat. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi